Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan, ini sebenarnya dalam sastra Ibrani itu sangat indah sekali. Karena kalau kita lihat bahwa di sana itu yang paling memegang peranan adalah konsonan, dan masing-masing satu dengan yang lain itu membutuhkan pemikiran yang datang dari hati. Nah, contohnya adalah apa yang sudah kita renungkan selama 2 kali berturut-turut, dan ini adalah kali yang ketiga untuk mengingatkan kita. Saya sebut untuk mengingatkan adalah 3G, 3G. Apa itu? Yang pertama adalah Gilgal, dan yang kedua adalah Galilea, dan yang ketiga adalah Golgota. Nah, tiga-tiganya ini dibangun oleh konsonan yang sama. Gimel, Lamed. Dan tiga-tiganya ini mengandung makna yang sama, mengandung makna yang sangat mirip, dan apa yang sudah dia lakukan dinyatakan oleh Tuhan dalam perjanjian lama ada dinyatakan dalam perjanjian baru. Gilgal, Galilea, Golgota. Loh, kalau Golgota itu kan cuma satu L-nya, Lamednya cuma satu, bukan. Kalau Golgota itu berasal dari Gul, Gal, Ta dalam bahasa Arab. Itu sebenarnya artinya daripada Golgota sama saja. Golgota, Gul, Gal, Ta atau tempat tengkorak. Sebenarnya kalau dilihat dari kata itu bisa berarti bulatan dari tengkorak yang bisa digelindingkan, to scroll, digelindingkan. Jadi sama. Dan pengertian yang terkandung di dalamnya juga luar biasa. Nah, dalam bahasa Latin pada zaman Jerome dulu tahun 400 sekian itu hal yang sama dibuat. Itu jadi sudah kira-kira abad keempat. Itu dikatakan Kalva itu juga tempat tengkorak. Muncullah kata Kalvari. Jadi pada awalnya pada gereja yang mula-mula mereka tidak mengenal kata Kalvari, mereka hanya mengenal Golgota. Golgota itu berasal dari kata Gul, Gal, Ta. Jadi ada Gimel, ada Lamed di sana. Nah, pada pertemuan kita yang pertama kita berbicara tentang Gilgal. Gilgal adalah tempat yang pertama sekali diinjakkan kaki oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka menyeberangi Sungai Yordan bersama dengan Yosua, dan pada waktu mereka berkemah di Gilgal. Disitulah pertama sekali yang diadakan apa yang disebut dengan penyunatan massal setelah duduk di Mesir. Bayangkan, 40 tahun diadakan penyunatan. Ini saya sebut dengan lahir baru. Nah, pada waktu penyunatan massal, Tuhan katakan, pada hari ini aku akan menghapus celah Mesir daripadamu. Aku akan menghapus celah dunia, dosa yang diwariskan kepadamu. Oke? Dan di situ juga kita tahu pertama sekali mereka melakukan kembali Paskah. Selama 7 hari mereka melaksanakan Paskah. Dan di Gilgal ini juga pada saat itulah manna yang 40 tahun turun dari surga berhenti. Dan dimulailah babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka makan dari hasil bumi itu. Ini menggambarkan tentang bagaimana manna surgawi itu sudah turun. Kita tidak usah tiap hari lagi menerima roti dari surga. Sebab roti yang dari surga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu di pertemuan kedua kita berbicara tentang Galilea. Galilea adalah disebut sebagai wilayah bangsa-bangsa lain di bagian utara.
daripada Israel, karena begitu mereka ditekan setiap hari, sampai disebut bahwa negeri itu, Galilea itu adalah wilayah bangsa-bangsa lain, atau juga sering disebut daerah atau kehidupan yang di dalam bayang-bayang maut. Dan Nabi Yesaya dengan bagus menubuatkan ini, dan digenapi dalam firman Tuhan. Pada saat itulah hadirnya di sana terang. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar. Itu adalah Galilea. Dan di Galilea ini, ketika terang itu datang, artinya lahir baru. Ketika terang itu datang, baru muncullah apa yang kita katakan dengan pusat kegerakan rohani. Bangkitlah Galilea. Itu yang diserukan kepada kita. Apa itu? Supaya dalam hidup kita ada pusat kegerakan rohani yang mengubah di sekeliling kita. Dan Galilea dasarnya dari awalnya adalah kota perlindungan. Anak-anak Tuhan bangkit, bukan saja hanya pusat kegerakan rohani, tetapi menjadi perlindungan seperti pohon. Okay? Dan bagian yang ketiga pada pagi siang hari ini, kita berbicara tentang Golgota. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa itu adalah Golgota. Jadi Gimel, Lamed, artinya adalah tempat tengkorak, tetapi sebenarnya itu berbicara tentang tuskor atau menggulung atau bulatan dari tengkorak. Ada apa dengan Golgota yang menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini? Mari sama-sama kita lihat dulu satu bacaan firman Tuhan. Bukalah Injil Yohanes. Yohanes. Kita akan sama-sama membaca Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Saudara, kalau menurut para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan, saya lihat buku-bukunya, saya lihat ulasannya, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Golgota itu sebenarnya berada di Bukit Zaitun. Suatu waktu nanti kita akan berbicara tentang ini. Rencana Tuhan itu ajaib luar biasa. Kalau kita melihat langkah-langkah Tuhan itu ajaib luar biasa, saudara. Ya. Oke. Kita akan membaca Yohanes 19 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sambil mana suaranya? Yuk, Yohanes 19 ayat 17. 1, 2 ya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dalam bahasa Ibrani namanya Golgota, atau kalau dilihat dari bahasanya, dari bahasa Ibrani itu adalah Golgota. Ada Gimel, ada Lamed di sana. Atau kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, itu adalah Kraniotopos, tempat tengkorak. Kraniotopos. Nah, kita tidak membahas ini, saudara. Tetapi mari kita lihat ada apa yang mau dibicarakan tentang Golgota ini. Golgota itu adalah tempat kuburan. Dan di sana, kalau menurut para ahli sejarah, bahwa kalau dilihat, karena di situ bagian daripada Bukit Zaitun, kalau dilihat dari Bukit Zaitun itu persis seperti tengkorak tempatnya. Tapi ini kan bukan dicatat dalam Alkitab, ya. Bisa dipercaya, bisa tidak, itu saja. Karena walaupun semakin bagaimanapun akuratnya, ya boleh saja, ya. Nah, jadi Golgota itu adalah tempat pekuburan di daerahnya. Dan sebenarnya
itu tempat di Golgota itu banyak yang dikuasai, atau menurut para sejarawan itu banyak yang dikuasai oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dan di sana pun dia sudah membangun kuburannya. Nanti kalau dia mati, kuburan keluarganya dia akan dikuburkan di sana. Itu Golgota itu, saudara. Jadi di taman, ada taman dekat itu, dekat tempat eksekusi mati. Jadi Golgota itu adalah tempat eksekusi mati. Kalau ada orang yang dieksekusi mati, di sana adalah tempatnya. Nah, bersama dengan Tuhan Yesus ada sebelah kiri, ada sebelah kanan juga para penjahat itu dieksekusi di sana. Jadi setiap ada eksekusi mati, disalib atau dibantai, di sana tempatnya. Dan biasanya orang yang dieksekusi di sana itu tidak diperhatikan. Tapi yang ajaib, kita lihat bagaimana Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus yang suatu hari nanti kita melihat ada sifat yang ajaib, yang luar biasa dalam dua orang ini. Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Dalam Yohanes pasal 3 itu ada cerita tentang Nikodemus. Jadi tempat itu adalah tempat eksekusi mati. Nah, saudara-saudara, yang pertama, Golgota berbicara tentang kematian, berbicara tentang kehancuran, kematian, eksekusi mati. Saya ingin melihat, kita mau melihat dulu beberapa ayat supaya kita nanti memahami arti yang pertama ini. Kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32. Dikatakan di sana, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Siapa dia? Yesus Kristus. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membela dirinya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Inilah ciri yang pertama dari karya penyelamatan yang ajaib, yang luar biasa, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Begitu banyak komplain dalam kehidupan kita, begitu banyak hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Komplain sana, komplain sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu: tidak ada kesalahan. Firman Tuhan katakan, orang-orang mengatakan, dan seluruh bukti-bukti sejarah mencatat ada seorang anak muda tanpa salah. Tidak ada kesalahan. Bahkan Pilatus mengatakan tidak ada hukuman yang sebanding dengan hukuman mati. Sudah, saya campur aja dia, saya lepaskan. Bahkan Pilatus diancam oleh para tua-tua Israel. Dengar ini baik-baik. Hidup yang dirindukan oleh Tuhan adalah hidup tanpa banyak komplain, menyalahkan sana, menyalahkan sini, tetapi hidup menerima apa yang dari Tuhan, menerima setiap peraturan, mau menerima bahkan ketidakadilan dari orang lain. Tidak berarti bodoh, tetapi mengutamakan damai sejahtera di atas segalanya. Hari-hari ini muncul beberapa apologet Kristen di media sosial. Saya sangat setuju. Tetapi ketika apologet itu membuka ruang menjadi perdebatan, saya tidak setuju. Beberapa dari apologet itu seperti misalnya, saya mencoba mencari mereka, yaitu seperti Lois Prasetyo. Ada banyak hal yang mereka sampaikan yang menurut saya tidak tepat.
Bahkan dalam komentar saya katakan itu, coba cek dulu tanggal sekian bulan sekian khotbah di YouTube. Khotbah misalnya contoh itu adalah upah sundal yang dikuduskan. Nah, mereka tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi, tapi mereka mencoba untuk mempersalahkan. Itu tidak boleh. Nah, apologet itu mereka bermunculan sekarang. Di situ banyak sekali. Paling tidak itu ada sekitar 17 orang saja. Dan masing-masing itu punya ciri-ciri. Dan mereka membuka semua kenyataan agama. Dan saya bersyukur dengan itu. Yang penting nggak usah berdebat. Oke? Dalam kehidupan kita ini begitu banyak masalah, begitu banyak problem, tidak usah harus diperdebatkan. Kenapa tidak membawanya saja kepada Tuhan dengan diam-diam? Kenapa tidak kita bisa menerima ketidakadilan yang ada dalam kehidupan dan yang datang dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, ini yang sangat penting. Mari kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan saja. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerilah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat, nanti disesat ya. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali sesat itu ada 40 kurang 1 pukulan. Kalau orang biasa 1 pukulan dari orang Yahudi tidak akan mampu menahannya. Dia akan menjerit histeris. Ini berapa kali? 40 kurang 1. Dan itu dilaksanakan sampai 5 kali dalam kehidupannya. Tiga kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak bercerita dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku akan berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Semuanya itu diterima oleh Rasul Paulus karena dia tahu pada akhir dari kehidupannya, di ujung kehidupannya ada mahkota yang menunggu. Bahkan ayat yang sangat populer, semua orang hampir semua orang Kristen mengetahuinya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup tanpa komplain, seperti Yesus tanpa salah, seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Dia diam tanpa komplain. Golgota bicara tentang menerima, berpasrah, bersyukur, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Golgota adalah penyerahan. Banyak ketidakadilan mungkin dalam kehidupanmu, dan itu akan merusak hidupmu kalau engkau selalu komplain di sana. Dan Tuhan katakan pada siang hari ini bagi kita, berhenti dengan itu. Yang kedua, Golgota itu saudara, itu terletak di perkemahan. Firman Tuhan mengatakan banyak sekali, yang di semua Injil semua berbicara tentang itu, yaitu bahwa Golgota itu letaknya adalah di luar gerbang Yerusalem. Di luar gerbang Yerusalem, atau begini, kita lihat Ibrani pasal 13 supaya lebih Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 14. Saya akan bacakan. Karena
dan menanggung kehinaannya. Saya baca sekali lagi ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Berbicara tentang apakah Golgota ini? Golgota ini berbicara tentang eksekusi mati di luar kota Yerusalem. Berbicara tentang kehidupan kita. Kalau kita tetap ada di Yerusalem, kalau kita tetap ada dalam kehidupan kita, dalam zona nyaman kita, tidak akan ada pemprosesan itu bisa terjadi. Tetapi orang bijak adalah orang yang keluar dari zona nyamannya, datang kepada Tuhan, menderita untuk dihina, menderita untuk disakiti. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Keluar dari ego kita, keluar dari ego kita, masuk di luar perkemahan. Di situ dosa akan dihapuskan, di situ semua pemprosesan akan dilaksanakan. Kalau kita tetap ada dalam diri kita, sedikit saja disalahkan orang lain, kita sudah mencari-cari, kita sudah tidak bisa terima. Saya tidak bisa terima. Bahkan kita mengatakan sampai mati pun aku akan ingat. Emangnya itu nanti kerugian siapa? Kalau sampai mati kamu ingat kesalahan orang itu, tidak bisa dirugikan. Padahal Tuhan Yesus memberikan kepada kita, dia dibawa keluar. Karena dalam perjanjian lama dulu itu dibawa di luar perkemahan. Itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia dibawa keluar perkemahan, dan itulah firman Tuhan mengatakan kita harus keluar dari kehidupan kita, dari ego kita yang tinggi, yang besar. Keluar dari sana. Ketika kenyamanan kita diusik, kita bisa menerima. Ketika kita merasa dirugikan, kita bisa menerima. Sekali lagi, bukan karena kebodohan, tetapi kita menerimanya karena kita cinta kepada Tuhan. Kita harus menyelesaikannya di luar perkemahan. Kita harus menyelesaikannya di luar dari kepentingan diri kita sendiri, di luar dari tidur siang kita, di luar dari makanan enak kita, di luar dari kenyamanan kita yang tidak boleh diusik. Kita keluar dari sana. Kita menerima setiap hinaan, setiap ejekan. Dan beberapa orang sekarang ini muncul pemberita-pemberita Injil yang berasal dari agama saudara kita. Masuk mereka ke Kristen. Itu saya catat begitu banyak. Dan mereka hari ini, mereka tidak pernah tenang di rumahnya. Mereka dari Sabang sampai Merauke memberitakan Injil. Ketika mereka menyaksikan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang mereka tidur di bawah kolong jembatan, kadang-kadang mereka tidak mandi sampai 4 hari. Tetapi mereka terus ada di dalam doa, dan mereka membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Nyatanya anak-anakku di sekolah favorit, saya tidak memiliki penghasilan. Kalau dikasih saya terima, kalau tidak saya tidak pernah mengungkit-ungkit itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Orang yang keluar dari zona nyamannya, itulah yang disebut dengan Golgota. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Mari kita ke sana, ke Golgota. Di sana Dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dengan tidak komplain, dan Dia menerima semuanya dengan dari hati. Semua rencana Bapa dalam hidupnya, Dia menerima dan Dia menjalaninya dengan kesungguhan hati. Keluar dari zona nyaman.
Kita akan melihat Golgota itu sedang berbicara tentang apa? Golgota itu berbicara tentang penghinaan, ejekan. Lihat, kita lihat dulu Matius pasal 27 ayat 39 sampai yang ke-40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Dan jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Dan saudara-saudara, penghinaan itu bahkan bisa melebihi sakitnya pukulan. Ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, padahal kita mampu melakukannya, tetapi karena cinta, karena kasih, kita menerimanya. Kita dihina seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang lain itu. Golgota yang ketiga, bagian yang ketiga berbicara tentang apa? Berbicara tentang tontonan. Kita menjadi tontonan di depan umum. Dikatakan bahwa Golgota itu ada di dekat jalan umum. Semua orang yang lewat bisa melihat. Para ahli sejarah meneliti, ternyata benar bahwa itu ada di tempat umum. Jadi orang bisa melihat tentang Golgota ini. Dan itu menjadi tontonan. Di situ ada hinaan. Rasul itu mengatakan itu. Kedudukan para rasul itu sangat mengerikan. Sudah terbiasa mandi dengan ludah. Sudah terbiasa diusir di sana sini seperti anjing. Sudah terbiasa mengalami permasalahan. Terbiasa tidak tercukupi kehidupannya. Tetapi saya tidak melihat ada seorang pun yang lebih kaya daripada rasul. Mereka bisa mengadakan perjalanan. Mereka mengadakan kebangunan rohani yang besar. Dan lebih daripada itu semua, mungkin hari ini kita bisa menjadi tontonan dunia. Golgota berbicara tentang bagaimana sikap kita menerima penghinaan, menerima cercaan. Kita menjadi tontonan dunia. Kita menjadi celaan. Hei, kamu yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya 3 hari, turun dari salib itu. Memang Tuhan Yesus sudah bisa turun? Bisa. Tapi itu dia tidak lakukan. Dia terima tetes demi tetes darahnya keluar sampai semuanya membiru. Semua bilur-bilur yang sudah menganga dari tubuhnya, dia tahu. Firman Tuhan katakan, bilur-bilur yang menganga membersihkan hati nurani, supaya terjadi kemudian, supaya terjadi kelak akan lahir yang namanya unte dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam kesalahan. Bilur-bilurku, karena dia percaya kepadaku, bilur-bilurku akan membersihkan lubuk hati. Akan lahir Anda, Tuhan tahu. Dan dia terima siksaan yang dahsyat itu, karena dia melihat setiap bilur-bilur yang ada akan membersihkan hati nurani kita. Amin. Golgota berbicara tentang penerimaan hinaan. Golgota berbicara tentang tontonan. Kita menjadi tontonan umum. Kita dianggap orang yang mengerikan, orang yang bodoh, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada masalah. Ketinggian hati kita kadang-kadang berbicara, dia pikir saya nggak berani. Dia pikir saya seperti, dia pikir saya bodoh. Pada waktu itulah kita sedang meninggalkan Golgota. Pada waktu kita terpancing dengan hal-hal seperti itu, pada waktu kita diludahi lalu kita mulai mencaci maki dia, aku datang membawa kebenaran, maka malah dia meludahi aku. Pada saat kita katakan seperti itu, kita sedang meninggalkan Golgota. Jangan tinggalkan Golgota, karena di sana eksekusi mati. Karena benih itu harus ditanam dan mati supaya dia tumbuh.
menerima semua keadaan itu. Engkau menjadi tontonan umum. Benih itu akan ditanam dalam tanah, dan benih itu akan mati. Muncullah benih, muncullah kehidupan yang baru dari hidup kita. Golgota jangan tinggalkan, jangan tinggalkan Golgota. Amin. Puji Tuhan, kita digerindingkan oleh Tuhan, kita dirubah oleh Tuhan, kita digerindingkan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah akhir daripada 3G yang sudah kita bicarakan beberapa minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nggak usah cari di tempat yang lain, karena saya tidak pernah mendengarkan itu dikotbahkan. Tapi karena ini masuk YouTube, bisa diulangi lagi apa 3G itu. Ya, puji Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.